Salam, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Hari ini, Minggu tanggal 12 Juli tahun 2020, kita bersama-sama akan mengikuti ibadah khusus, yakni penutupan Pekan Anak GKJW tahun 2020. Tidak terasa, sudah sepekan kita bersama dengan keluarga dan anak-anak dengan penuh sukacita dan dalam Pekan Anak. Sekalipun hari ini ditandai sebagai penutupan, namun bukan berarti sukacita bersama dengan keluarga dan anak-anak juga akan berakhir. Namun seharusnya justru menjadi langkah awal kita untuk semakin bersukacita bersama anak-anak di waktu-waktu ke depan, apalagi kita masih dalam masa pandemi COVID-19. Jemaat dipersilahkan berdiri. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, serta anak-anak, kini marilah kita datang menghadap Tuhan dengan memuji dan memuliakan Tuhan melalui pujian Kidung Ria nomor 14. Kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk di dalam kebaktian kita pada pagi hari ini. Mari kita masuk di dalam votum yang akan kita lakukan secara bersaut-sautan. Bersukacita dan bersyukurlah kepada Tuhan yang membuatmu dan keturunanmu merasakan penyertaan kasih-Nya. Terpujilah Tuhan Allah semesta. Terimalah salam damai yang demikian. Segala kebaikan dan kasih Allah Bapa dalam Yesus Kristus ada bersama saudara-saudara sekalian. Amin. Mari dengan penuh sukacita kita memuji memuliakan Tuhan menggunakan Kidung Ria nomor 55, Yesus yang termanis. Yesus yang termanis buat hidupku, buat hidupku, buat hidupku. Yesus yang termanis buat hidupku, ku cinta selamanya. Yesus yang termanis buat hidupku, buat hidupku, buat hidupku. Yesus yang termanis buat hidupku, ku cinta selamanya. Jemaat, disilakan duduk kembali. Tema ibadah kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7 dan yang ke-8 yang demikian. Jikalau kamu tinggal di dalam aku
dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Demikian firman Tuhan. Jika kita tinggal di dalam Bapa dan firman-Nya senantiasa kita kerjakan dalam kehidupan kita, tugas panggilan kita adalah berbuah banyak bersama dengan keluarga kita masing-masing. Mari kita sambut dengan memuji memuliakan Tuhan menggunakan Kidung Ria nomor 38 bait yang pertama dan yang ketiga, Ku Cinta Keluarga Tuhan. Dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, kita sudah senantiasa berusaha, berupaya untuk melakukan, mengerjakan setiap kebenaran firman Tuhan. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa senantiasa kita juga kembali jatuh ke dalam dosa dan kesalahan. Kita tergoda oleh banyak hal, kita tergoda oleh kekhawatiran duniawi, sehingga kita melupakan untuk mengerjakan kebenaran firman-Nya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, mari dengan penuh kerendahan hati kita datang kepada Tuhan, mengakui segala dosa kesalahan kita, dan mohon pengampunan yang daripadanya. Mari kita mengambil saat teduh, kita menghadap Tuhan, mengakui segala dosa kesalahan kita. Tuhan Allah kami yang Maha Kasih, Tuhan yang telah memberkati kehidupan kami hari lepas hari. Pagi hari ini bersama kami datang menaikkan segala puji syukur kami kepadamu. Kami bersyukur untuk setiap berkat Tuhan yang terus kami rasakan di dalam kehidupan kami hari demi hari. Kami umat percaya, kami umat pilihan Tuhan ini senantiasa dipanggil untuk mengerjakan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Namun kami menyadari betapa terbatasnya kami, sehingga seringkali kami belum benar-benar melakukan kebenaran firman-Mu, tapi justru kami kembali jatuh ke dalam dosa dan kesalahan kami. Baik melalui perkataan kami, isi hati, isi pikiran kami, perbuatan kami, yang kami kerjakan justru jauh dari kebenaran firman Tuhan. Juga bersama-sama dengan keluarga kami, juga di tengah-tengah keluarga kami, seringkali kami menyakiti hati istri kami, menyakiti hati suami kami, melukai hati anak-anak kami, juga keluarga besar kami, orang tua kami, dan saudara-saudara kami. Oleh sebab itu Tuhan, pagi hari ini kami datang dengan penuh kerendahan hati, mengakui segala dosa kesalahan kami di hadapan Tuhan. Ampunilah kami, layakkanlah kami, sehingga kami boleh benar-benar menghayati
kebaktian Minggu pada pagi hari ini bersama dengan keluarga kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, disilakan untuk berdiri. Berbahagialah kita yang telah mengakui segala dosa kesalahan di hadapan Tuhan dengan jujur, dengan penuh kerendahan hati. Karena Dia yang pengasih dan penyayang menerima kita kembali. Dan kini berita anugerah diambil dari surat 1 Yohanes pasal yang pertama ayatnya yang ke-9. 1 Yohanes pasal pertama ayat yang ke-9 yang demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah sekali lagi berbahagia kita yang telah mengakui segala dosa kita, karena Dia setia dan adil mengampuni segala dosa kesalahan kita. Mari kita sambut berita anugerah ini dengan kembali memuji memuliakan Tuhan dengan penuh sukacita. Menggunakan Kidung Ria nomor 66, Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Jemaat disilakan untuk duduk kembali. Pagi hari ini bersama kita akan menerima berkat Tuhan melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Mari bersama kita mengikuti pembacaan firman Tuhan yang akan dilakukan oleh anak-anak kita. Disilahkan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tiba saatnya kami akan membaca firman Tuhan. Berkati kami agar dengar-dengaran firman-Mu. Berkati Bapak Pendeta Teguh yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Firman Tuhan terambil dari Matius 13 ayat 18 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang membaca merenungkan, terlebih terus berusaha melakukannya di dalam kehidupan kita hari demi hari. Amin.
Kita akan mempersiapkan hati kita lebih lagi dengan kita memuji Tuhan menggunakan Kidung Ria nomor 18, Ku Terbuka. Kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan ini diterangi tema bertumbuh bersama keluargaku. Bapak Ibu Saudara, mungkin ada di antara panjenengan semua bertanya-tanya, apa yang ada di samping kanan dan kiri saya ini? Kenapa itu dipasang dan kenapa begini dan begitu? Jadi, dua tanaman yang ada di samping kanan kiri saya ini adalah tanaman yang sama, yaitu bunga mawar. Tapi ada yang berbeda dari keduanya. Kira-kira apa? Adik-adik, ada yang tahu apa bedanya? Apa bedanya yang samping kanan dan samping kiri? Ya, tepat sekali. Yang samping kiri ini terlihat sangat hijau, segar, sekalipun belum berbunga gitu ya. Tapi daunnya masih segar dan terlihat sangat terawat. Sementara yang samping kanan, wah ini jauh berbeda ya. Dahannya saja sudah kering, daun-daunnya sudah kering, sudah rontok begitu ya. Nah rontok, kira-kira adik-adik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang membuat keduanya ini berbeda? Kenapa yang satu bisa tampak segar, sementara yang satu layu, kering, bahkan sudah mati? Apa yang berbeda? Adik-adik, ya, yang berbeda adalah yang samping kiri saya ini, dia bisa segar, dia bisa terus bertumbuh, karena dia dirawat. Disiram setiap hari, dibersihkan tanahnya kalau ada rumput-rumput yang mengganggu, gitu ya. Sementara yang samping kanan ini tidak pernah dirawat, tidak pernah disiram, dibiarkan begitu saja. Akhirnya lama-lama layu dan sekarang sudah mati, sudah sangat kering sekali. Sementara yang ini sangat segar sekali. Bapak Ibu Saudara, kira-kira demikianlah gambaran kehidupan iman kita di dalam Tuhan. Kira-kira inilah gambaran kehidupan orang beriman. Imannya akan terus bertumbuh dengan baik dan segar jika dirawat juga dengan baik. Rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan, renungan pribadi, nonton tayangan-tayangan inspiratif, dan seterusnya. Sementara iman yang tidak dirawat akan menjadi layu, yaitu mereka yang mengalami patah semangat, hidupnya mudah ambyar, gitu ya. Nah, mungkin ada di antara kita yang sobat ambyar. Nah, bahkan akan menjadi mati. Apa tanda-tanda iman yang mati? Tidak lagi mau mendengar panggilan Tuhan melalui ibadah-ibadah, kebaktian keluarga, tidak mau lagi menyapa Tuhan melalui doa. Nah, Bapak Ibu, Saudara, serta adik-adik yang dikasihi Tuhan, kira-kira kita yang mana?
kita yang sedang berproses untuk terus bertumbuh subur, atau kita saat ini sedang enggan berproses dan menjadi layu bahkan kering. Melalui perumpamaan atau gambaran yang sederhana seperti inilah Tuhan Yesus mengajar para muridnya dan pengikutnya. Dalam bacaan kita pada pagi hari ini, Tuhan Yesus menggunakan hal-hal yang sederhana namun syarat akan makna. Dalam bacaan kita, Yesus menggunakan di sana penabur, benih, tanah atau media, di mana benih itu tumbuh. Penabur yang tidak lain adalah Tuhan Yesus sendiri. Benih adalah firman Tuhan tentang kerajaan surga. Dan tanah atau media tanamnya adalah para murid dan juga para pendengarnya. Benih yang ditaburkan adalah benih yang sama. Firman Tuhan tentang kerajaan surga. Tapi yang membedakan adalah media, tanah di mana benih itu tumbuh, di mana benih itu jatuh. Ada tanah yang baik dan ada tanah yang kurang baik. Tanah yang kurang baik ini diantaranya adalah tanah di pinggir jalan, tanah yang berbatu-batu, dan tanah yang di semak, tengah-tengah semak berduri. Kesemuanya adalah gambaran dari orang-orang yang mendengar, tetapi tidak mengerti, tidak tahan lama disimpan di dalam hati, dan kalah dengan berbagai rupa kekhawatiran dunia. Itu adalah gambaran dari ketiga tanah tadi. Sementara tanah yang baik adalah tanah yang subur, yakni gambaran dari orang-orang yang mendengar firman, mengerti, dan dapat berbuah banyak. Di ayatnya yang ke-23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah gambaran dari perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan tentang penabur, benih, dan juga tanah atau media di mana benih itu bertumbuh. Nah, kembali lagi, saya mengajak kita untuk kita berefleksi, kita renungkan kembali kehidupan kita masing-masing secara pribadi. Kira-kira selama ini kita menjadi Kristen, bahkan sejak kecil kita sudah Kristen, sampai detik ini, kita termasuk dalam gambaran tanah yang mana? Tanah yang di pinggir jalan, tanah yang berbatu-batu, tanah di tengah semak berduri, atau tanah yang baik. Tidak perlu dijawab keras-keras, karena saya juga tidak bisa dengar. Cukup kita jawab di dalam hati kita masing-masing dan kita terus renungkan. Kita pertanyakan kepada diri kita. Ketika benih itu jatuh di dalam hati kita, pikiran kita, kehidupan kita, bagaimana benih itu bertumbuh? Itu menentukan tanah atau media di mana dia tumbuh. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, minggu ini kita masih dalam rangkaian bulan keluarga. Melalui firman Tuhan saat ini kita kembali diingatkan bahwa keluarga merupakan tempat pertama dan utama iman disemaikan. Ingat betul-betul, saya ulangi, kalau perlu silakan dicatat.
keluarga adalah tempat pertama dan utama iman disemaikan. Bukan di gereja, bukan di tempat-tempat kebaktian, bukan di mana-mana, tapi dari keluarga. Yang pertama dan utama, iman disemaikan. Maka, keluarga Kristen senantiasa dipanggil untuk menjadi gambaran tanah yang baik. Di mana melalui keluarga, firman diterima, firman didengar, dimengerti, dan dilakukan sehingga terus bertumbuh hingga berbuah lebat. Berbuah nyata melalui laku hidup kita sehari-hari. Namun, perlu diingat bahwa untuk menjadikan tanah tetap dalam kondisi yang baik, seorang petani akan mengupayakan banyak hal. Membajak, mencangkul, memberikan pupuk, dan lain sebagainya. Supaya kondisi tanah itu tetap baik, dan ketika benih ditaburkan, dia bisa bertumbuh. Demikian halnya dengan keluarga Kristen. Perlu mengupayakan banyak hal supaya tetap menjadi media yang tetap baik, tetap subur bagi pertumbuhan benih-benih firman Tuhan. Lantas apa kira-kira yang perlu kita upayakan? Di antaranya, dengan membiasakan diri bersama dengan keluarga kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita patut bersyukur karena kita di GKJW juga sudah dibahani untuk renungan keluarga. Ini bagi yang dewasa. Kita punya namanya pancaran air hidup yang bisa kita konsumsi sehari-hari. Supaya media kita, kehidupan kita, hati kita tetap subur. Sehingga firman itu bisa tumbuh. Juga bagi anak-anak diterbitkan pancaran air hidup junior. Nah, kurang hebat apa coba Gereja Kristen Jawi Wetan? Mengadakan ini semua demi pertumbuhan iman anak-anak juga orang dewasa. Pertanyaannya, sudahkah kita punya ini atau sudahkah kita pernah mengakses ini baik yang dewasa ataupun yang anak-anak? Saya bukan promosi, tapi saya hanya mengingatkan betapa pentingnya renungan ini bagi anak-anak. Bagi Anda yang belum punya, silakan bisa menghubungi Komisi Anak dan Remaja. Isinya sangat menarik, isinya sangat bagus, dan bisa direnungkan bersama dengan anak-anak. Di dalamnya ada kuis, ada permainan, ada mewarnai, dan banyak kegiatan lainnya. Ini adalah upaya kita untuk juga membiasakan anak-anak mempertahankan media mereka, hati kehidupan mereka tetap subur. Bapak, Ibu, Saudara, selain renungan, kita juga bisa menyaksikan siaran-siaran yang membangun iman. Siaran tayangan, film, cuplikan yang inspiratif dan terus menumbuh kembangkan iman kita. Apalagi saat ini di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 yang masih kita rasakan, kebersamaan keluarga sangatlah diperlukan. Saling mendukung dan saling menyemangati. Sudah hampir 4 bulan lebih kita ada di rumah. Mungkin mulai bosan, mulai jenuh, tidak nyaman, dan seterusnya. Di tengah-tengah momen-momen inilah justru kebersamaan kita perlu semakin dibangun. Perlu dicermati bahwa masa pandemi COVID-19 tidaklah selalu bernada negatif.
bahkan bisa sangat positif. Selama kita juga senantiasa mempunyai sudut pandang yang positif terhadapnya. Dalam menghadapi masa pandemi COVID-19, semua dipaksa kembali ke rumah masing-masing. Semua dipaksa kembali ke keluarga masing-masing. Anak-anak belajar di rumah, orang tua bekerja dari rumah, dan taman wisata belum dibuka, tempat wisata, gereja juga belum dibuka, dan seterusnya. Maka, menjaga atmosfer rumah dan keluarga tetap baik adalah salah satu kunci supaya keluarga kita tetap hidup di dalam damai dan sukacita. Supaya keluarga kita tidak jenuh, tidak bosan. Atmosfer keluarga, atmosfer rumah harus tetap dijaga. Kita akan bersama menyaksikan sebuah tayangan pendek, hanya 1 menit, yang berjudul Andai Aku Jadi HP. Kita saksikan bersama-sama, ini adalah cerita keluarga. Talia tadi di sekolah belajar apa? Andai aku jadi sesuatu, Bun. Oh. Terus Talia mau jadi apa? Mau jadi HP. Hah? Mau jadi HP? Soalnya jadi HP enak, selalu diperhatikan. Kalau HP Bunda bunyi pasti cepat dijawab. Tapi pas Talia panggil mau tanya mainan, Bunda selalu bilang sebentar lagi ya, nanti ya. Kalau ayah selalu bermain dengan HP-nya, tapi nggak pernah bermain sama aku. Kalau Bunda sibuk sama HP-nya, kadang Bunda lupa aku belum makan dan mandi. Ayah selalu tidur di samping HP-nya, tapi aku nggak pernah ditemani tidur sama ayah. Itu kenapa Talia pengen jadi kayak HP, biar bisa dekat terus sama ayah dan Bunda. Melihat tayangan pendek ini tentang andai aku jadi HP, pertanyaan bagi kita semua. Bagaimana dengan keluarga kita? Apakah atmosfernya masih baik-baik saja? Masih menyenangkan, masih menenangkan, menenteramkan gitu ya? Kalau kita jauh keluar kota selalu bilang bahwa rumah adalah tempat yang paling nyaman untuk kembali. Sekarang ketika kita harus di rumah saja, bagaimana rasanya? Apakah itu masih terus kita rasakan atmosfer yang baik, atmosfer keluarga, atmosfer rumah yang baik? Apakah kita masih bersemangat untuk bertumbuh di dalam Tuhan bersama dengan keluarga kita? Bersama dengan suami, istri, anak-anak kita, keluarga, orang tua, saudara kita. Apakah kita masih bersemangat membangun ibadah sekalipun harus melalui online? Apakah kini sekedar formalitas atau bahkan ini sekedar tontonan? Bagaimana? Mari kita koreksi kembali keluarga kita. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari dalam masa-masa bulan keluarga ini, di tengah masa pandemi COVID-19 ini, kita terus mengupayakan diri kita terus berusaha untuk menjadi media yang baik bagi benih-benih firman Tuhan. Melalui kegiatan kita sehari-hari bersama dengan keluarga kita, masak bareng, berkebun bersama, mengerjakan tugas sekolah, bekerja bersama. Melalui kegiatan itu semua, mari kita refleksikan kebaikan Tuhan terus dan terus di dalam kehidupan kita. Itu juga salah satu upaya kita menjaga media tanah ini tetap menjadi tanah yang gembur, subur demi benih-benih firman Tuhan. Supaya kita bisa terus bersemangat untuk bertumbuh bersama keluarga kita masing-masing. Terus dan terus hingga berbuah lebat melalui laku hidup kita sehari-hari. Selamat bertumbuh bersama keluarga
masing-masing. Tuhan memberkati. Amin. Dan benih ditabur di tanah yang gembur, tumbuh dan berbunga, berganda buahnya. Firman yang ditabur di hati yang gembur pasti akan berbuah, berlimpah hasilnya. Bapak Ibu Jemaat terkasih, tiba saatnya kita akan memperbarui iman percaya kita. Bapak Ibu Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Kita pagi hari ini akan mendengarkan persembahan pujian dari anak dan pamong melalui nyanyi bersama secara virtual. Jadi videonya ini diambil dari rumah masing-masing, kemudian digabungkan. Tapi tidak mengurangi semangat kebersamaan, pelayanan para pamong, juga semangat bersama dengan anak-anak. Mari kita saksikan dengan judul Aku Anak GKJW.
dalam rangka bulan keluarga, juga penutupan Pekan Anak Gereja Kristen Jawi Wetan tahun 2020. Bersama-sama kita akan memperbaharui komitmen kita, baik sebagai orang tua, juga sebagai anak. Pada kesempatan ini mari kita perbaharui komitmen kita sebagai orang tua dan anak. Mari kita nyatakan komitmen kita dengan sungguh-sungguh. Sebagai orang tua, kami mau memperbarui komitmen kami untuk mencintai anak sebagaimana diri pribadinya, menghormati pendapat anak, serta menjadi pendamping dan pendidik yang bijak bagi anak dalam kasih, pengendalian diri, kekudusan, kesabaran, kesetiaan, ketaatan, kejujuran, dan hormat kepada Tuhan di sepanjang laku hidup ini. Sebagai seorang anak, kami mau memperbarui komitmen kami untuk mencintai orang tua sebagaimana adanya, memperhatikan nasihat orang tua, tekun belajar dengan sukacita di rumah, di gereja, dan di sekolah, juga bermain dengan sopan bersama siapapun dan dimanapun berada, serta percaya kepada Tuhan setiap hari. Ya Tuhan, tolong kami melakukannya. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Kita akan akhiri nanti dengan doa Bapa kami yang kita pujikan. Mari bersama-sama kita bersatu hati, kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur pagi hari ini Tuhan telah memberkati kami melalui firman yang telah kami baca dan kami renungkan. Tuhan mengingatkan kembali kepada kami akan tugas panggilan kami, secara khusus dalam keluarga kami, bahwa kami senantiasa dipanggil untuk mengupayakan diri supaya media, hati, pikiran, kehidupan kami tetap menjadi media yang subur bagi benih-benih firman Tuhan yang Tuhan taburkan senantiasa di dalam kehidupan kami hari demi hari. Selain itu, Tuhan juga memanggil kami untuk senantiasa bertumbuh di dalam Tuhan, sehingga kami dapat terus berbuah lebat melalui laku hidup kami hari demi hari. Mampukan kami sebagai anak-anak, mampukan kami sebagai orang tua, mampukan kami sebagai keluarga untuk saling mendukung, menyemangati satu dengan yang lainnya. Terlebih saat ini kami masih dalam masa pandemi COVID-19. Segala sesuatu kami kerjakan di tengah-tengah keluarga kami. Ajari kami untuk tetap menjaga atmosfer di tengah-tengah rumah, di keluarga kami masing-masing, sehingga kami dapat terus saling menyemangati, menghibur, menguatkan, menopang, mendukung satu dengan yang lainnya. Baik suami, istri, anak-anak, orang tua, semuanya bisa saling mendukung. Terima kasih ya Tuhan, kami juga bersyukur Engkau memberkati kami semua, anak-anak Tuhan, para pamong, di dalam kami mengisi Pekan Anak tahun 2020 dengan tema berduri tetapi wangi. Kami bersyukur dengan berbagai macam kegiatan yang boleh kami lakukan bersama dengan anak-anak dan pamong, kiranya semua itu boleh semakin menjadi berkat bagi kami semua, boleh semakin menumbuh kembangkan iman percaya anak-anak kepada Tuhan. Sekalipun hari ini kami menandai berakhirnya Pekan Anak tahun 2020, namun tugas kami untuk mendampingi anak-anak, baik selaku orang tua, selaku pendeta, selaku majelis jemaat, selaku pamong, belum berakhir. Karena tugas panggilan itu juga tugas panggilan yang terus-menerus harus kami kerjakan, hingga anak-anak ini terus bertumbuh dewasa imannya kepada Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan yang penuh keterbatasan ini, baik sebagai orang tua, sebagai pamong, sebagai pendeta, untuk tetap penuh semangat dan sukacita mendampingi tumbuh kembang anak-anak kami, secara khusus di dalam pengenalan imannya akan Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini kami kebaktian ibadah minggu bersama dengan keluarga kami di rumah masing-masing.
Engkau memberkati anak-anak kami yang saat ini belajar di rumah, kiranya tetap Engkau semangati sehingga anak-anak dapat belajar dengan baik, mengerjakan tugas dengan baik, dan terus berprestasi. Demikian juga dengan para orang tua, kami bersyukur untuk setiap pekerjaan usaha yang boleh Tuhan percayakan bagi setiap orang tua. Kiranya Engkau terus memberkati pekerjaan usaha yang dilakukan, sehingga semuanya boleh menjadi berkat bagi keluarga mereka masing-masing. Kami bersyukur Tuhan untuk keluarga yang Tuhan bangun, anak-anak, orang tua, saudara-saudara, semuanya. Biarlah kami boleh sekali lagi saling mendukung satu dengan yang lainnya. Kami berdoa juga bagi orang tua kami, para adiuswa, yang saat ini sedang juga berproses atas kehidupannya, secara khusus bagi mereka yang sedang mengalami sakit, yang sedang berjuang untuk terus sembuh. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami, Bapak Supoyo, Bapak Made, Ibu Made, Ibu Supoyo, Ibu Pujo, Ibu Miran, Ibu Haulusi. Orang tua kami yang begitu setia. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan mendengar setiap keluh kesah mereka, dan mampukan mereka untuk menjadi teladan iman yang baik bagi kami sekalian, anak-anaknya yang lebih mudah ini. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan sepenuhnya orang tua kami hanya di tangan kasih-Mu, Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang memulihkan. Kami teringat akan saudara-saudara kami yang saat ini terpapar virus corona, yang harus menjalani masa isolasi atau karantina di rumah mereka masing-masing. Engkau menolong menemani mereka, menghibur, menyemangati mereka, sehingga dapat terus berproses untuk sembuh. Engkau mengangkat segala virus yang ada di dalam tubuhnya. Kami juga teringat akan saudara kami yang harus bersedih hati karena ditinggalkan orang yang dikasihi karena terpapar virus corona. Engkau mendampingi setiap keluarga yang ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasihi. Engkau memberikan semangat dan menghibur dan menguatkan mereka. Kami teringat akan para dokter, perawat, para medis yang terus ambil bagian di dalam penanganan COVID-19 ini. Engkau memberkati mereka, memberikan kesehatan, kekuatan, semangat bagi mereka, sehingga mereka dapat menjalankan tugas tanggung jawabnya dengan baik. Kami teringat akan pemerintahan, para pemimpin-pemimpin kami, mulai dari pusat yang tertinggi Bapak Presiden Jokowi, sampai ke pelosok-pelosok, ke daerah-daerah, Tuhan memberkati. Kiranya hikmat kebijaksanaan senantiasa menyertai mereka, sehingga mereka boleh mengambil kebijakan-kebijakan yang baik demi kemajuan bangsa negara kami, secara khusus dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa untuk gereja kami, Gereja Kristen Jawetan Jemaat Bangkalan, dengan segala rencana-rencana di tahun 2020, Tuhan memberkati, Tuhan mencukupkan segala kebutuhan kami. Secara khusus rencana untuk pembangunan altar, juga pembangunan mimbar, Tuhan memberkati kami dalam waktu dekat ini. Tuhan berkati setiap panitia yang telah dipercaya, Engkau panggil, Engkau pilih untuk ambil bagian di dalam kegiatan renovasi altar dan mimbar. Sehingga proses pembangunan ini boleh berjalan dengan baik. Engkau juga mampukan kami, setiap warga jemaat-Mu, untuk senantiasa mendukung dalam renovasi atau pembangunan altar dan mimbar ini. Terima kasih ya Tuhan, selebihnya kami tetap percaya Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Biarlah kami boleh tetap menahan rindu. Biarlah kami tetap bersabar untuk tetap di rumah saja, melakukan segala aktivitas kami dari rumah, demi kebaikan kami bersama. Sekalipun kami belum bisa memulai ibadah di gereja, namun kami percaya kebersamaan kami pagi hari ini melalui panduan ibadah online boleh semakin menyemangati kami dalam kebersamaan kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah seluruh doa kami, syafaat kami, yang kami naikkan dengan penuh percaya di dalam nama Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa, doa Bapa kami.
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. 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 Ibu dan teman-teman, saat ini kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Dasar persembahan diambil dari kitab 1 Tawarik 16 ayat 34 yang demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan sambil menyanyi dan memuji Tuhan dari Kidung Ria nomor 74. Kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan. Kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagi-Mu, dan korban persembahan itu juga bagi-Mu. Jemaat yang terkasih, mari kita membawa persembahan syukur kita di hadapan Tuhan. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama membawa persembahan kita di dalam doa. Kepadamu, ya Bapa, oleh karena kasih dan penyertaan-Mu, boleh kami terima dan nikmati hingga hari ini. Tuhan, kami menyadari bahwa setiap berkat yang kami terima dalam kehidupan kami itu semua hanya daripada-Mu saja. Ya Bapa, persembahan ini kami bawa di hadapan-Mu, kiranya Engkau memberkati, kiranya Engkau menguduskan, serta menyucikannya, sehingga persembahan ini boleh layak di hadapan-Mu. Kiranya Engkau ya Bapa, boleh memberkati, sehingga persembahan ini boleh dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi tangan-tangan yang sudah memberi. Kiranya Tuhan juga memberkati. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan persembahan kami ini hanya di dalam nama-Mu. Kiranya tangan-tangan yang mengelolanya, Engkau juga memberkati, berikan roh kejujuran, roh takut akan Tuhan, sehingga persembahan ini Tuhan boleh dikelola dengan baik dan bijaksana. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami alaskan syukur kami. Terpujilah Engkau Tuhan Allah, kekal selama-lamanya. Amin. Di akhir kebaktian kita ini, saya ingin mengingatkan kepada kita sekalian kembali.
Sekalipun kita menandai bahwa Pekan Anak telah berakhir, tahun 2020 ini secara khusus di gereja kita, namun bukan berarti tugas pendampingan kita terhadap anak-anak juga berakhir. Kita butuh terus bekerja sama, pendeta, pamong, orang tua, juga semua demi mendampingi anak-anak kita. Mari tetap bersemangat, mari mengawali dari keluarga kita masing-masing. Saling menyemangati, mendukung, supaya kita tetap menjadi media-media yang subur, yang baik, sehingga benih-benih firman Tuhan boleh tumbuh. Ingat, keluarga adalah tempat pertama dan utama iman disemaikan. Mari kita memuji memuliakan Tuhan menggunakan Kidung Ria nomor 167, Tuhan pimpinlah aku. Tuhan pimpinlah aku di sepanjang jalanku, aman, tentram, sentosa, meskipun tiada surya. Pimpinlah aku, Tuhan pimpinlah aku, pimpinlah aku selalu, Tuhan pimpinlah aku. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya melalui hamba-Nya. Allah Bapa menyertai hidupmu dengan kehidupan penuh damai sejahtera. Yesus Kristus menyelamatkanmu, dan Roh Kudus senantiasa memeluk dalam kasih dan penghiburan, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,